sahabat Kancil, bertemu lagi dengan saya Disti, psikolog anak dan remaja dari Kancil dalam program Kata Kancilku. Hari ini saya sudah bersama rekan saya yang namanya mirip, yaitu Mbak Adisti Fatima Sugoto. Halo Mbak Adisti. Halo Mbak Disti, hai sahabat Kancilku. Apa kabar Mbak Adisti? Alhamdulillah baik, semoga semuanya selalu sehat termasuk sahabat Kancil. Iya. Nah, Mbak Adisti ini adalah seorang ibu dari 2 jagoan kecil yang juga merupakan psikolog anak dan remaja di Klinik Kancil dan beberapa tempat lainnya. Mbak Adisti juga merupakan seorang Bahflower Practitioner. Sebagai seorang Bahflower Practitioner, Mbak Adisti dapat membantu klien dan teman-teman yang membutuhkan pemulihan emosi melalui Bahflower Remedies, seperti itu. Nah, berkaitan nih dengan apa bidang pekerjaan yang Mbak Adisti geluti, hari ini kita juga akan berbicara mengenai topik yang nyambung, yaitu seputar dengan emosi. Yang mana pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan perasaan insecure. Nah, di zaman ini teman sahabat Kancil pasti banyak mendapatkan informasi-informasi dari media sosial maupun informasi dari sumber lainnya yang terkadang informasi itu membuat kita meragukan kompetensi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang perasaan insecure dan bagaimana sih sahabat Kancil bisa menghadapinya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang insecure, pasti kita harus tahu dulu definisi dari perasaan insecure. Kita langsung tanya aja sama ahlinya. Nah, Mbak Adisti bagaimana nih? Apakah bisa menjelaskan apa itu perasaan insecure kepada sahabat Kancil? Oke, nah sebenarnya kan perasaan insecure itu sering kita dengar udah sehari-hari. Aku ngerasa insecure nih dan sebagainya. Cuman insecure itu apa sih artinya? Jadi insecure adalah perasaan yang membuat kita merasa tidak mampu, tidak yakin, atau tidak cukup baik dengan kemampuan diri kita menghadapi sesuatu yang ada saat itu. Perasaan insecure ini bisa terjadi dalam berbagai setting. Bisa di pekerjaan, bisa terkait achievement. Misalnya, aduh kok rasanya I'm not good enough. Nilai saya 9,8 tapi kok rasanya kurang ya. Atau bisa juga terkait relasi dengan orang lain. Misalnya karena saya merasa insecure, saya meneror pasangan saya. Kamu ada di mana? Cepet WhatsApp dibales, dibaca segala macam. Atau merasa jadi takut ditinggalkan dan sebagainya. Atau insecure juga bisa terjadi di social setting. Misal nih kita berada di suatu keramaian, kita ada di suatu acara publik terus kita rasanya agak deg-degan, anxious, cemas. Aku harus gimana ya gitu, itu perasaan insecure juga. Dan merasa insecure juga bisa terkait penampilan fisik. Misal, aduh aku ngerasa kok aku jelek sih, kenapa ini pori-poriku gede banget. Tapi kan gak ada yang bakal ngeliatin pori-pori sedetail itu ya gitu. Atau rasanya penampilan fisikku tidak baik. Body part aku, bagian tubuhku yang ini harus dikecilin, ini harus digedein, ini harus diapain apa segala macam. Jadi perasaan insecure itu bisa terjadi di berbagai situasi, di berbagai setting. Wah, terima kasih banyak nih pengertian dan contoh-contoh konkret tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Adisti mengenai perasaan insecure. Nah Mbak, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya perasaan insecure ini penting nggak sih dimiliki oleh seseorang? Oke, penting atau tidak? Berarti kan kayak perlu atau nggak sih kita insecure gitu. Nah, cuman sekarang gini, sesuatu apapun itu di level tertentu mungkin masih bisa bermanfaat untuk kita. Perasaan insecure kalau misalnya saya tidak yakin saya bisa berhasil, saya bisa sukses. Misalnya itu kan base-nya merasa insecure, tidak gitu yakin dengan kemampuan diri. Tapi jika perasaan insecure tersebut membuat kita mengembangkan diri, oke, apa yang membuat saya nggak yakin? Ya saya skill saya belum terasah, knowledge saya minim, saya nggak punya nilai plus dibanding orang-orang lain. Berarti saya harus ngapain? Oke, saya harus mengembangkan skill, saya harus mengembangkan pengetahuan, saya harus mengembangkan kompetensi.
berarti perasaan insecure tersebut mendorong kita untuk lebih produktif, mendorong kita untuk mengembangkan diri. Dalam batasan tersebut ya itu masih oke, masih baik. Yang nggak baik kalau perasaan insecure itu berlebihan sehingga menghambat kita untuk berkembang. Stop, kita akhirnya jadi stop, kita mandek atau kita jadi menyalahkan diri berlebihan, itu yang tidak baik. Oke, jadi kalau saya simpulkan, sebenarnya ketika seseorang memiliki perasaan insecure itu masih dalam batas wajar, masih oke untuk punya perasaan insecure gitu ya. Dan basicnya sebenarnya semua orang juga punya perasaan insecure. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita mengolah perasaan insecure yang muncul itu ya Mbak. Betul. Apakah itu bisa kita arahkan menjadi sebuah fasilitas untuk mengembangkan diri kita sendiri atau jadinya menghambat pertumbuhan dan perkembangan kita. Menarik sekali nih sahabat kancil. Kita akan lanjut lagi nih pembahasannya. Nah, kalau faktor-faktor Mbak yang memicu munculnya perasaan insecure pada seseorang itu apa saja? Mungkin Mbak Adisti juga bisa bantu menjelaskan. Oke. Nggak ada seorang anak lahir di dunia tiba-tiba udah insecure. Jadi itu bukan genetis. Baik. Tapi ada suatu kondisi along the way sepanjang kehidupan seseorang yang pada akhirnya membuat dia menumbuhkan rasa insecure atau merasa insecure. Misalnya seseorang yang memiliki pengalaman traumatis. Apapun itu bisa traumatis, bisa mungkin pengasuhan waktu dia masih kecil atau mungkin dia mengalami kekerasan atau abuse di masa kecilnya. Kemudian bisa juga dari hubungan atau relasi yang tidak sehat. Misalnya kalau sekarang kan yang lagi hype, oh ini toxic relationship, wah ini red flag nih. Ya kita tidak bisa menjamin semua orang yang kita berhubungan, berinteraksi itu semuanya orang-orang yang baik, sesuai. Kadang adalah kita ketemu orang-orang dengan red flag itu atau orang-orang yang toxic sehingga akhirnya membuat diri kita merasa insecure. Lalu bisa juga nih terkait kegagalan. Kegagalan tidak harus sesuatu yang besar atau kecil karena ini sangat subjektif. Bagi A, misalnya let's say namanya A, nilai 7 itu udah bagus banget. Wah, aku dapat 7. Tapi bagi B, 7 itu kegagalan karena dia biasanya dapat 100. Jadi kegagalan itu pemaknaannya sangat subjektif. Bagi orang yang merasa dia gagal bisa jadi merasa kayak wah saya tidak mampu nih di bidang ini, saya tidak bisa di bidang ini, saya pasti akan gagal, saya pasti akan mengacaukan dan sebagainya. Nah, selain itu, insecure juga bisa dipengaruhi oleh faktor usia dan lingkungan sosial. Misalnya nih, kalau kita melihat pada umumnya remaja ini sangat aware dengan tampilan fisik. Betul. I have to look good, saya harus terlihat cantik, saya harus terlihat keren. Dan seringkali mereka jadi sangat tinggi mengkritisi penampilan fisiknya. Walaupun BMI-nya sudah sehat, sudah normal, mereka masih merasa saya gemuk. Gitu dan akhirnya mengarah ke pola makan yang tidak sehat atau gangguan makan dan sebagainya. Jadi usia juga berpengaruh dan di remaja tidak hanya faktor usia tapi juga pengaruh sosial media atau lingkungan. Misalnya ngelihat postingan di sosial media dengan filter, dia ngerasa kayak wow dia cantik sekali gitu, tapi kan semua itu filter dan photoshop gitu. Ya akhirnya konsep tubuh ideal dan menarik itu sudah bergeser dari realitanya gitu. Terima kasih Mbak Adisti penjelasannya. Ternyata memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi perasaan insecure. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada dari faktor lingkungan dan bagaimana orang-orang yang kita temui. Ada juga ternyata pengalaman subjektif yang telah kita lalui dan ternyata usia. Bahwa di periode-periode usia tertentu mungkin saja memicu insecurity seperti tadi di usia remaja, yang ini juga berhubungan dengan
sedang membangun identitas diri seperti itu ya Mbak ya. Dan tadi ada satu poin sebenarnya yang menarik perhatian saya, bahwa ternyata perasaan insecure ini juga bisa memicu masalah atau isu psikologis lain ya, seperti kayak di usia remaja sedang merasa insecure dengan tubuh sendiri, lalu ini juga bisa berpotensi mengganggu makan seperti itu ya. Baik, ini adalah suatu highlight yang unik nih sahabat kancil. Nah, kalau kita sudah punya perasaan insecure ya Mbak, agar tidak menjadi tadi tuh jadinya kebablasan dan membuat kita jadi nggak produktif atau mencegah untuk nantinya berkembang ke isu psikologis yang lain. Berarti kan harus dikelola dengan baik ya Mbak, perasaan insecure ini. Bagaimana cara mengelola perasaan insecure? Mungkin Mbak Disti bisa share nih tips-tipsnya kepada sahabat kancil. Oke. Karena perasaan insecure ini kayaknya common atau jamak dialami oleh kita semua, Ya. berarti kita perlu aware, kita perlu sadar hal apa yang membuat kita insecure. Dalam aspek apa kita merasa insecure? Kenapa kita merasa insecure? Misal, saya merasa insecure di bidang performa akademis atau achievement di kantor misal. Oke, apa yang membuat saya merasa insecure? Saya merasa saya tidak cukup baik. Oke, apa yang bisa kita lakukan terhadap situasi tersebut? Kalau cuma, oh ya aku insecure dan terus menerus mengeluh tentang ya saya kan insecure, habis saya kan dulu begini, saya dulu begitu, saya dulu punya pengalaman traumatis segala macam. Wah, tidak akan mengubah situasi juga dengan kita terus-terusan komplain. Betul. Tinggal apa yang akan kita lakukan terhadap situasi saat ini. Setelah kita menelaah, kita mengetahui apa yang bikin kita insecure, kita juga perlu assess sumber daya apa yang kita punya. Maksudnya apa? Manusia itu kan gak mungkin 100% negatif, 100% semua kelemahan. Pasti ada dong, kita punya potensi-potensi, kita punya kelebihan tertentu. Kita mapping, kita cek kelebihan apa yang kita punya, bagaimana kelebihan-kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk mengatasi perasaan insecure. Jadi kita punya power nih di dalam diri kita untuk mengatasi semua tantangan yang ada. Lalu selain itu nih kita udah mapping sumber daya. Oke, saya akan menggunakan kekuatan saya, itu saya persistence. Berarti saya bisa mengatasi perasaan insecure ini dengan saya terus menerus belajar. Saya akan terus menerus mengembangkan diri saya. Nah, tapi dalam proses perjalanan mengatasi rasa insecure kan nggak akan mulus. Betul sekali. Kadang ada up and down. Kadang tuh kita suka terlalu optimis, jalannya harus mulus. Maka dari itu kita perlu nyaman dengan ketidaknyamanan. Lalu itu gimana? Nah, dalam perjalanannya ini kan kadang ada ya jalan yang bergejolak, ada naik, ada turun. Nah, ketika kita merasa turun, kita merasa gagal, kita mengalami setback, jangan lupa untuk pause sejenak, lalu kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita bangkit kembali, kita meneruskan kembali. Jadi saat menghadapi tantangan itu tidak bikin kita stop dan menyerah, tapi kita terus melangkah. Oke, terima kasih banyak Mbak Disti sudah share tips-tips nih untuk sahabat kancil dalam mengelola perasaan insecure. Baik, terima kasih Mbak Disti atas sharing yang sudah diberikan kepada sahabat kancil. Mudah-mudahan apa yang diberikan sama Mbak Disti bisa bermanfaat. Sedikit saya simpulkan mengenai perasaan insecure atau tadi sudah dijelaskan ya, perasaan ragu atau merasa tidak mampu terhadap apa yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Nah, perasaan insecure ini ternyata diperlukan pada tahap tertentu ya Mbak, yaitu tahap yang membuat kita justru jadi terpicu untuk semakin mengembangkan kompetensi kita, untuk semakin mengembangkan apa nih yang masih limit dalam diri kita. Tapi sahabat kancil juga perlu memahami nih batasan wajarnya.
Jika sudah merasa bahwa perasaan tersebut justru membuat kita tidak berkembang, maka perasaan ini perlu diolah dan mungkin membutuhkan pertolongan atau bantuan lebih lanjut. Tadi juga sudah ada beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan sendiri, seperti kita coba cari-cari menggali apa sebenarnya kondisi yang menyebabkan munculnya perasaan insecure dan mengambil jeda sejenak sebelum nanti kita berusaha kembali untuk mengelola diri dan menata kembali apa yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Mbak Adisti sharingnya. Terima kasih sahabat kancil yang sudah menyaksikan episode Kata Kancilku kali ini. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe video kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.